Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak sekalian, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk pertemuan buku filsafat iluminasi Syuhrawardi. Jadi kita membahas tentang Syuhrawardi. Jadi dengan kelas filsafat kita ini paling tidak membuat kita mengenal beberapa karya yang mungkin sebelumnya kita belum pernah dengar. Dengan membaca filsafat ini kita mengenal karya-karya itu. Dan dengan karya-karya itu minimal kita bisa tahu, oh ada karya ini. Lebih baik lagi kalau kita bisa membacanya. Nah, kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan kita. Pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang pengantar ya, ataukah semacam pendahuluan. Sekarang kita masuk pada inti persoalan. Jadi sekarang kita masuk di sini. Bab 1 filsafat iluminasi, karena kemarin kita terakhir di sini. Kita terakhir di sini ya. Jadi kemarin kita terakhir di sampai sesi objek, dan ini adalah pendahuluan atau pengantar ya. Jadi sekarang kita masuk pada bab 1. Sudah mulai masuk pada inti persoalan, yaitu filsafat iluminasi. Nanti akan ada pembahasannya tentang logika filsafat iluminasi. Jadi kita akan baca ini. Jadi kita bab 1 mulai daripada bagian 1, yaitu bagaimana mendefinisikan filsafat iluminasi. Bagaimana mendefinisikan filsafat iluminasi. Kita tahu di mana-mana kalau ada ilmu pasti dimulai dengan definisi. Ya. Kecuali satu, Tuhan tidak ada definisinya, karena pernah kita bahas dulu di buku logika mantik bahwa definisi itu adalah pembatasan. Definisi itu adalah mengasumsikan sesuatu itu punya jenis, punya semacam spesies, punya nauk namanya kalau bahasa Arab, lalu kemudian punya pembeda. Contohnya misalnya manusia. Paling sering jadikan contoh karena gampang, manusia. Apa itu definisinya manusia? Manusia, untuk mendefinisikannya, cari dulu golongannya, spesiesnya, nauknya, yaitu masuk kategori hewan. Karena manusia bukan tumbuhan. Jadi ingat, manusia bukan tumbuh-tumbuhan. Bukan juga benda mati. Kenapa? Karena manusia bergerak. Manusia juga tidak berakar seperti pun tumbuhan. Kalau tumbuhan kan tertancap di tanah. Kalau manusia kan seperti yang lain, berjalan-jalan. Jadi makanya masuk kategori hewan seperti itu. Hewan-hewan itu bergerak-gerak, bisa berjalan kemana-mana. Ada yang berjalan dengan merayap seperti ular, ada yang berjalan atau bergerak dengan kaki 2, ada dengan kaki 4. Bahkan kalau di Indonesia ada yang disebut dengan kaki 1000. Disebut kaki 1000 itu ya sebetulnya adalah berjalan dengan merayap. Nah, definisi seperti itu. Lalu kemudian karena manusia hewan, bedanya dengan kuda, sapi, kambing, maka dibikinlah namanya pembeda, diferensia. Dibikinlah pembeda. Kalau bahasa Arabnya dibikin faselnya. Kalau bahasa Inggrisnya diferensia. Pembedanya dengan hewan yang lain adalah berpikir. Nah, gitu. Jadi definisi manusia adalah hewan yang berpikir. Definisinya. Definisi manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, tentu Tuhan tidak ada jenisnya. Tuhan kan cuma satu, ya, tidak ada jenisnya. Dan karenanya tidak ada pembedanya dengan yang lain. Jadi tidak ada definisinya. Nah, dimulai dengan definisi bagaimana mendefinisikan. Sejak kurun awal abad ini, para orientalis, ingat kalau orientalis itu adalah ahli tentang timur.
Di orientalis biasanya itu orang Barat, orang Eropa. Karena kan dunia dibagi dua biasanya Barat dan Timur. Barat itu adalah negara-negara Eropa, Amerika Utara biasanya dengan Barat, sedangkan yang selatan atau ke Amerika Selatan juga itu biasanya disebut dengan Timur. Karena benua Amerika itu kan memanjang dari utara ke selatan. Utara selatan, yang selatan yang sejajar dengan kita di Amerika Latin itu ada yang dilintasi oleh khatulistiwa juga. Nah, jadi yang utara itu biasanya dengan negara barat, yang sebelah selatan sebelah timur. Nah, dalam kategori ekonomi terkadang disebut dengan istilah dalam kategori apa namanya globalisasi biasanya disebut dengan yang di utara itu atau negara-negara barat disebut dengan global north, sedangkan yang di sebaliknya namanya global south. Biasanya yang timur kayak kita di Indonesia disebut dengan global south pembagiannya. Jadi ahli orang yang ditinggal di barat dan ahli tentang timur disebut dengan orientalis. Kalau orang yang tinggal di timur, ahli tentang barat, itu namanya oksidentalis. Oksidentalis. Jadi keahliannya itu bisa agama, makanya kan ada orang Eropa yang Nasrani, Kristen, tapi biasanya ahli tentang Islam, ada orientalis. Bisa juga ahli budaya. Nah, di sini kita lihat sejak kurun awal abad ini, para orientalis dan sejarawan filsafat, para orientalis dan sejarawan filsafat mencatat bahwa Surawardi adalah seorang tokoh penting. Ini sepakat ya. Surawardi adalah seorang tokoh penting dalam membangun pemikiran filsafat pasca Ibnu Arabi. Jadi Surawardi ini adalah tokoh penting. Ya, jadi kita kasih di sini. Jadi dia adalah tokoh penting, ya, seorang tokoh penting dalam membangun filsafat. Ya. Jadi Surawardi adalah seorang tokoh penting dalam membangun pemikiran filsafat pasca Ibnu Sina. Jadi filsafat pasca Ibnu Sina. Jadi dia adalah merupakan tokoh penting dalam membangun pemikiran filsafat pasca Ibnu Sina. Itu Surawardi. Jadi dalam Islam itu filosof terkenal namanya Ibnu Sina, walaupun kita sudah terangkan Ibnu Sina itu bukan hanya sekedar filosof, tapi dia juga dokter. Ibnu Sina itu adalah dokter terkenal. Sarjana-sarjana terkemuka seperti Karl de Vaux, ini ada karyanya di sini, dan Max Horton telah menulis esai-esai pendek tentang Surawardi. Jadi sudah ada beberapa sarjana terkemuka seperti Karl de Vaux, Max Horton telah menulis esai-esai pendek tentang Surawardi. Pada akhir 1920-an, jadi awal abad ke-20 ya, Louis Massignon ini orang Perancis ya, telah membuat satu klasifikasi atas karya-karya Surawardi. Louis Massignon ini termasuk tokoh penting yang termasuknya orientalis yang mempengaruhi juga pemikiran Ali Syariati. Ingat, salah satu tokoh penting revolusi Islam Iran, termasuk salah satu arsiteknya adalah Dr. Ali Syariati. Ali Syariati adalah seorang anak ulama, Ayatullah, bapaknya, ayahnya adalah Ayatullah, namanya Ayatullah Taqi Syariati, tapi dianya masuk ke sekolah umum. Ya. Masuk menjadi guru, lalu kemudian menjadi dosen, lalu kemudian belajar sosiologi di Perancis. Nah, salah satu yang dikenal dan dijadikan gurunya di sana adalah Louis Massignon ini. Jadi, Louis Massignon ini telah membuat suatu klasifikasi atas karya-karya Surawardi. Pada akhir 1930-an, Otto Spies menyunting dan menerjemahkan sejumlah alegori atau tamsil filosofisnya. Jadi Otto ini menyunting dan menerjemahkan sejumlah alegori atau tamsil filosofinya.
Kalau di Indonesia itu terkenal juga nama Otto, pengacara terkenal namanya Otto Hasibuan. Ini adalah Otto Spies. Menerjemahkan sejumlah alegori atau tamsil filosofisnya. Dan Helmut Ritter membahas aspek-aspek kehidupannya dan membedakannya dari tiga mistikus Muslim atau Sufi yang mempunyai nama yang sama. Jadi Suhrawardi itu ada berapa nama yang sama dan sama-sama ulama. Cuma kalau Suhrawardi yang lain biasanya tidak seperti Suhrawardi yang ini. Ya. Jadi kalau Suhrawardi yang kita bahas ini memang adalah filosof dan dia adalah ahli mistik, mistikal, irfan. Kalau yang lain itu lebih kepada ulama biasa dalam pengertian bahwa terkenal juga lebih kepada syariat dan tasawuf. Mempunyai nama yang sama. Jadi ada tiga mistikus Muslim atau Sufi yang punya nama yang sama ininya. Sama-sama di belakangnya Suhrawardi. Kalau yang kita bahas ini namanya Sihabuddin Suhrawardi. Suhrawardi. Yang terkenal Suhrawardinya. Karena Suhrawardi ini kan sebetulnya nama kampung ini, Suhraward. Ya. Jadi artinya bahwa kampung ini melahirkan beberapa orang terkenal. Sama-sama Suhraward. Ya. Sama-sama dari Suhraward. Sudah Suhrawardi. Memasuki pertengahan 1940-an, edisi teks Henry Corbin atas karya-karya filsafat Suhrawardi mengobarkan perhatian khusus dalam pemikiran seorang manusia yang secara tradisional dikenal dengan guru filsafat iluminasi. Ingat guru filsafat iluminasi ataukah Syekhul Israk. Jadi guru filsafat iluminasi. Guru filsafat iluminasi atau Syekhul Israk. Ingat Israk itu iluminasi ya. Jadi Israknya iluminasi. Syekh ini adalah guru besar. Syekhul Israk. Jadi kita sudah bahas di atas dulu bahwa filsafat yang terkenal setelah peripatetisme yaitu Masyaiyah adalah Isyraqiyah. Jadi Suhrawardi ini memang melahirkan corak filsafat sendiri. Makanya itu membuat dia terkenal. Kalau Ibnu Sina memang filosof Islam, tapi hanya meneruskan tradisi filsafat yang sudah ada sejak Socrates. Kita sudah sampaikan bahwa filsafat Socrates itu namanya filsafat jalan-jalan. Bahasa Arabnya peripatetik, bahasa Yunaninya peripatetik. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, masyaiyah. Dari kata masya, yamshi, berjalan. Karena kita sudah terangkan bahwa Socrates itu kalau mengajar sambil berjalan-jalan. Ya, sambil berjalan-jalan. Maka disebutlah dengan corak filsafatnya masyaiyah. Jadi nama filsafat Socrates itu tidak ada kaitannya dengan isinya substansi filsafatnya. Tapi karena dia berjalan-jalan kalau mengajar disebutlah dengan peripatetik. Nah, lalu kemudian belakangan muncul ini, ya muncul apa namanya? Jadi yang namanya peripatetik itu termasuk di dalamnya idealisme Plato, bahkan masuk kategori juga neoplatonisme. Walaupun nanti neoplatonisme itu berusaha untuk memberikan jawaban atas bagaimana yang idea itu alam idea menjadi nyata, turun menjadi alam nyata sekarang di dunia. Maka mereka menggunakan Neoplatonisme menggunakan pendekatan atau cara berpikir namanya meleleh. Meleleh itu artinya apa namanya itu emanasi. Emanasi. Jadi bukan iluminasi tapi emanasi. Faid kalau bahasa Arabnya, faidiyah, faid. Nah, sedangkan kalau Surari benar-benar memberikan jawaban bagaimana caranya yang satu itu bisa menjadi benda-benda, yaitu dengan cara iluminasi, bukan meleleh ya, iluminasi. Iluminasi adalah isyraq. Dan ini terinspirasi dari satu tradisi Persia yang memang percaya dengan adanya cahaya. Yang kedua Al-Quran yang memang ada surat An-Nur. Pada tahun-tahun belakangan ini, Said Hussein Nasr, kita sudah bahas ini ya, Said Hussein Nasr.
terutama karya Hussein Nasr berkenaan dengan Mula Sadra. Di pada tahun-tahun belakangan ini, Syed Hussein Nasr telah melakukan sejumlah kajian dan telaah atas dimensi spiritual dan keagamaan dalam ajaran-ajaran Suhrawardi. Jadi nanti kita coba cari juga Syed Hussein Nasr tentang Suhrawardi. Maksudnya ada. Dikatakan telah melakukan sejumlah kajian, terutama Tri Muslim Sagi itu, Seges. Jadi itu di situ di dalamnya ada tiga. Yang pertama adalah Ibu Sina, peripatetik. Yang kedua adalah Ibnu Arabi. Kemudian yang ketiga adalah uh, Suhrawardi. Yang nanti kemudian menjadi fondasi berdirinya filsafat baru dan terkenal yaitu Mula Sadra. Kalau nanti kita lihat itu ada di situ. Nah, kalau tidak salah kita lihat di sini. Jadi kita keluar dulu dari sini. Kita keluar dari sini dulu ya. Kita coba cari di sini. Tri Muslim. Oh, nggak ada ya. Ini yang ada Mas Kiter ya. Nggak ada nih dari tidak muncul karyanya Syed Hussein Nasr ya. Kita cari saja Hussein Nasr. Nah, ini dia tiga mazhab utama filsafat Islam. Jadi dia bukan saya dia pakai ini diterjemahkan. Tiga mazhab ya utama filsafat Islam. Jadi bahasa Inggrisnya justru tidak ada dijual ini. Ya. Jadi di sini tidak ada semua. Ini ada beberapa karyanya Hussein Nasr ya. Hikmah Mutaliyah kita sudah bahas ini. Ini yang kita sudah bahas ya. Ini yang kita sudah bahas. Filsafat transendensi Mula Sadra sebetulnya kalau tidak salah pernah kita bahasnya itu sudah lama sekali ya. Doktrin-doktrin kosmologi Islam ini harusnya kita bahas juga ini. Ini ya kita lihat di sini. Ini ada. Nah, kita lihat di sini. Ini dia. Nah, jadi kalau kita lihat ke sini, ini dia. Tiga mazhab utama filsafat Islam. Kalau kita lihat di sini, tiga mazhab utama itu adalah ya, ada tiga ini. Ya. Jadi yang pertama adalah Ibnu Sina, filsuf dan ilmuwan. Yang kedua Suhrawardi ini dia. Ini yang dimaksud tadi nih. Suhrawardi dan kaum iluminasionis. Ini membicarakan juga Suhrawardi dan sebagainya. Jadi ada juga di sini. Kemudian yang ketiga adalah Ibnu Arabi dan kaum Sufi. Kenapa tidak ada di sini Mula Sadra? Karena dianggap inilah tiga tonggak atau stepping stones tempat Mula Sadra berdiri. Jadi tiga kekuatan besar inilah yang mendahului Mula Sadra, sehingga karya-karya Mula Sadra itu akan dengan gampang kita pahami kalau memahami ketiga filosofi ini. Yang pertama di sini adalah Ibnu Sina, yang kedua adalah Suhrawardi, yang ketiga adalah Ibnu Arabi, mistisisme Ibnu Arabi, seperti itu. Di sini udah nggak ada lagi, karena cuma tiga musuh utama. Maka nanti kalau ada waktu kita bisa baca juga ini, karena ada. Nah, jadi kita kembali lagi ke tadi, ya. Kembali ke sini. Jadi pada tahun-tahun belakangan, Syed Hussein Nasr telah melakukan sejumlah kajian dan telaah atas dimensi spiritual dan keagamaan dalam ajaran-ajaran Suhrawardi. Akan tetapi, ya, ini juga nomor 7 ini ada dan itu tadi tiga Muslim saya itu.
Akan tetapi belum ada sebuah usaha serius untuk mengkaji dasar-dasar logika dan epistemologi filsafat iluminasi dari sudut pandang filsafat. Ini kata Muslim Ziai ya. Ini apa Hussein Ziai? Dan penyebutannya dalam sejumlah halaman tesis doktoral Muhammad Iqbal. Jadi Iqbal sudah membahas ini. Iqbal kita sudah bahas ya pada pertemuan yang lalu ya. Ya seorang filosof dan seorang penyair terkenal dari Pakistan. Dan penyebutannya dalam sejumlah halaman tesis doktoral Muhammad Iqbal. Jadi Iqbal itu tesis doktoralnya di Inggris, di London, adalah tentang ini, ya, The Development of Metaphysics in Persia. Jadi perkembangan metafisika di Persia. Karena apa? Karena Iqbal ini memang fasih berbahasa Persia. Jadi Iqbal itu fasih berbahasa Arab, berbahasa Persia, apalagi bahasa Inggris karena dia tinggal di Pakistan dan belajar di Inggris. Masih tetap menjadi paparan umum terbaik tentang pemikiran filsafat Surawardi. Jadi karya Muhammad Iqbal ini tetap merupakan yang terbaik. Terbaik. Jadi nggak tahu, mudah-mudahan nanti ada di sana ya, di apa namanya, di kita coba cari dulu. Kita sorry ini nggak bisa. Nah jadi kita coba lihat. Sayangnya nggak bisa di copy ini fotonya, nggak bisa. Jadi the development ya, the development of metaphysics in Persia. Kita cari saja Muhammad Iqbal di sini. Kita keluar dulu di sini. Muhammad Iqbal. Ini cuma rekonstruksi ada, kemudian Javid nama kita sudah baca juga. Javid namanya ini ada dua ya. Ini yang berbahasa Inggris kalau tidak salah ini. Ini adalah yang berbahasa Indonesia nih. Javid nama kita sudah bahas kemarin. Ini tidak ada, ya. Jadi masih sedikit ini, ya. Javid nama ini menggunakan bahasa Inggris ternyata ini. Menggunakan bahasa Inggris. Ya, kalau kita lihat di sini, ini bahasa Inggris ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Ini tiga mazhab utama tadi ya. Nah, jadi kita teruskan ya. Nah, sekarang kita pindah ke halaman berikutnya ya. Beberapa sarjana belakangan ini, terutama Corbyn dan Nasser. Jadi Corbyn ini maksudnya Henry Corbyn ya. Henry Corbyn dan Nasser dan Said Hussein Nasser telah menekankan signifikansi peran Suhrawardi sebagai seorang pembangkit pemikiran Iran kuno. Jadi ingat. Jadi Corbyn dan Nasser menekankan signifikansi peran Suhrawardi. Jadi Suhrawardi punya peran yang sangat besar sebagai seorang pembangkit pemikiran Iran kuno, Iran lama. Jadi seperti itu. Jadi Suhrawardi lah yang mengglorifikasi kembali karya-karya lama di Persia. Kedua penulis ini yaitu Corbyn dan Nasser berkali-kali menunjukkan apa yang mereka anggap sebagai kualitas pemikiran Suhrawardi yang sangat mistis. Ingat, sangat mistis. Tetapi tanpa melakukan kajian dan telah sistematis atas dasar-dasar filsafat iluminasi. Nah, oleh sebab itulah kekosongan inilah yang kemudian diisi oleh Hussein Siai yang sekarang kita baca bukunya. Jadi dia khusus untuk, karena tadi kita sudah lihat Hussein Nasr tadinya kan membahas Surardi juga bukan berdiri sendiri tapi tiga mazhab utama. Yang tadi adalah dibahas adalah Ibnu Sina, kemudian Surawardi dan Ibnu Arabi. Jadi bertiga. Nah sekarang Setu Sensiai coba masuk mengisi kekosongan itu dengan membuat karya ini khusus untuk Suhrawardi. Karakterisasi umum semacam itu meskipun berguna tidak memberi kita suatu pandangan komprehensif. Saya kira benar ya. Tidak memberi kita pandangan komprehensif tentang filsafat iluminasi. Jadi makanya Ausensiai mengambil inisiatif itu supaya kita bisa pandangan komprehensif.
Karena jemaah sekalian memang dalam karya-karya masterpiece itu ya, karya-karya magnum opus, karya-karya utama memang biasanya memang rata-rata jelimet dan memang dibutuhkan orang yang memang mendalami karya itu bertahun-tahun, bahkan mengambil disertasi doktor untuk itu, lalu bisa kemudian membahasakan kepada masyarakat banyak dengan bahasa yang lebih gampang dimengerti. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang seperti Corbin dan Nasser di sini. Jadi membaca karya-karya itu karena memang disiplin punya mereka di situ, lalu kemudian mencoba membuat buku untuk kita, termasuk misalnya potensi I di sini supaya kita kan tidak perlu langsung ke itu dulu. Nanti kita perlu langsung ke sana, tapi sebelum kita langsung ke sana sudah dijelaskan dulu. Kayak kita lah kalau mau mengunjungi sebuah kota, baiknya kita baca dulu komentar-komentar orang. Misalnya kita mau datang ke suatu kota besar, kita baca dulu komentar pengalamannya dan sebagainya. Nah, baru setelah itu kita cukup dalam, baru datang ke sana. Itu kan enak. Saya kita belum pernah datang ke Tokyo, Jepang. Saya kita cari orang-orang Indonesia misalnya yang pernah ke sana menulis pengalamannya, apa eh, apa namanya, apa kelebihan-kelebihannya dan apa masalah-masalahnya kalau kita ke sana, bulan-bulan berapa bagus datang ke sana. Bahkan kalau perlu kita cari YouTube ataukah channel-channel yang membahas tentang Tokyo. Baik itu di YouTube ataupun misalnya di Instagram, di TikTok dan semacamnya. Nah, setelah kita punya gambaran yang luas, kita datang ke sana itu saya lebih enak, lebih gampang. Artinya kita datang tidak dalam keadaan kosong. Nah, hal yang sama terjadi pada karya jemaah sekalian. Jadi karya-karya itu bagusnya kita baca dari komentar-komentar para ahli dulu, baru kemudian kita masuk ke sana. Nah, begitu kita masuk itu enak karena kita sudah punya persiapan mental dan pengetahuan dasar tentang itu. Inilah pentingnya orang seperti tadi Corbin dan Nasser. Untuk menilai secara agak rinci peran Surawardi dalam perkembangan pemikiran filsafat pasca Ibnu Sina, seseorang harus memaparkan dan menguraikan karakter pemikirannya. Oke. Karakter pemikiran daripada Surawardi. Peran Surawardi sebagai pemadu kearifan. Ingat ya, bukan pemandu, ya pemadu, memadukan, mengintegralkan antara kearifan Yunani dan Iran dengan prinsip-prinsip, tujuan-tujuan keagamaan, dan mistis. Ya, dan mistis tidak bisa ditentukan atau ditetapkan sebelum kita melihat bagaimana ia menangani problem logika, fisikanya, matematikanya, serta metafisikanya. Seperti itu. Sekadar mengatakan bahwa Surawardi adalah seorang mistikus. Dia sekadar mengatakan bahwa Surawardi adalah seorang mistikus yang telah ditakdirkan untuk mengagungkan, menghidupkan filsafat dan kearifan Iran kuno, serta menggambarkannya sebagai seorang arif perennial, bijak, dan mendalam, tidak berarti sudah menentukan atau menetapkan corak pemikirannya sebenarnya. Ya. Apalagi sekiranya ia bukan seorang mistikus, ya. Juga bukan teolog, bukan filosof sistematis, atau ideolog sejenis nasionalisme Iran atau abad pertengahan. Nasionalisme Iran abad pertengahan. Jadi artinya apa? Kalau kita memahami Surawardi hanya sebagai seorang mistikus, seperti mana kita memahami misalnya Ibnu Arabi, atau kita memahami Surawardi sebagai seorang teolog, sebagaimana kita misalnya memahami Fahru Razi, Farudin Razi, dan juga Al-Ghazali, itu kita gagal. Atau kita memahami dia sebagai seorang filosof sistematis, seperti Ibnu Sina, juga gagal. Atau seorang ideolog, ya, seperti misalnya apa namanya Ibnu Khaldun, ya, jelas kita gagal. Jadi dia bukan ideolog juga. Untuk membicarakan sesuatu yang penting tentang pemikiran Surawardi, kita harus menentukan lebih dahulu sifat hakiki, dasar-dasar logika, dan epistemologi filsafat iluminasi. Jadi ini penting ya mas kalian. Jadi harus kita dasarkan dulu tentang sifat hakiki, tentang dasar-dasar logikanya dulu. Jadi logikanya dulu ya kita tentukan. Dan juga epistemologinya.
Epistemologi filsafat iluminasi. Ini penting, dasar-dasar logika dan epistemologi filsafat iluminasi. Nah, jadi ini dasar. Makanya nanti di sini ada pembahasan dasar logika ya dalam buku ini. Tentang epistemologi filsafat iluminasi juga ada nanti epistemologi. Jadi kita sampaikan kalau dasar-dasar logika artinya bahwa logika yang dipakai, mantiknya yang dipakai. Kok bisa sampai ke situ? Nah, situlah logika. Sedangkan epistemologi itu berkaitan dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan. Makanya untuk memahami epistemologi ini memang harus belajar logika dulu. Karena ini adalah tentang penalaran untuk sampai kepada pengetahuan. Epistemologi itu kan ilmu tentang pengetahuan, yaitu sumber pengetahuannya dia apa. Kenapa misalnya Surawardi menekankan pengetahuan laduni atau huduri misalnya. Apa dasarnya? Apa pertanggungjawaban logikanya untuk menerima misalnya pengetahuan yang bersumber dari ilham atau insting? Apa pembenarannya? Kan harus bisa dijelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan, ya tidak punya epistemologi namanya. Epistemologi itu adalah bisa menjelaskan bahwa yang namanya insting, ilham, wahyu itu bisa diterima. Karena insting ataukah apa namanya ilham dan wahyu itu kan sudah diterima oleh agama-agama samawi. Tetapi bagaimana mempertanggungjawabkannya secara filsafat ilmu pengetahuan epistemologi? Ini yang harus dijelaskan. Makanya Surawardi melakukan itu, menjelaskan bahwa yang namanya ilham, wahyu itu adalah bisa dipertanggungjawabkan secara epistemologis. Ya. Dan itulah kalau kaitannya dengan iluminasi, itulah dengan epistemologi filsafat iluminasi. Dan untuk memahami ini harus belajar logikanya dulu, dasar-dasar logikanya. Jadi dia menyusun logikanya. Ya. Sebagaimana juga misalnya Aristoteles, dia juga membuat logikanya dulu. Karya Aristoteles yang terkenal Organum itu kan berbicara tentang logika Aristoteles. Hanya dengan berpijak pada analisis sistematis seperti ini, kita bisa menunjukkan apakah Surawardi adalah seorang mistikus. Jadi, hanya dengan berpijak pada analisis sistematis seperti ini, kita bisa menunjukkan atau menentukan apakah Surawardi itu adalah seorang mistikus. Mistikus itu seperti Ibnu Arabi, mistikus. Ya. Mistikus. Atau misalnya, filsuf. Atau filsuf. Ya. Mistikus, filsuf, atau apakah dan atau apakah dan bagian mana? Ya, apakah dia filsafat sistematis atau bagian mana daripada filsafat sistematisnya itu yang berupa pembelaan, penjelasan, atau sistematisasi atas pengalaman-pengalaman mistis sebagai sebuah metode nih. Pengalaman mistis sebagai sebuah metode untuk menyingkap realitas. Dia perlu di sini. Jadi pengalaman-pengalaman mistis, penjelasannya, pembelaannya, penjelasannya, atau sistematisasi atas pengalaman-pengalaman mistis. Ya. Karena pengalaman mistis ini kan sesuatu yang memang real ada terutama di kalangan di kalangan timur di baik agama Samawi ataupun Aradi kan sangat dipercaya mistis. Contohnya misalnya di dalam agama Buddha, ya itu dipahami bahwa terbentuknya agama Buddha itu kan atas rintisan atau dimulai dari Siddhartha Buddha Gautama, yang kemudian meninggalkan istananya yang bagus, yang mewah, lalu pergi ke tengah hutan melakukan tapa berata, bertapa. Seperti Nabi meninggalkan Mekah pergi ke Gua Hiro, atau seperti Musa meninggalkan Mesir pergi ke Gunung Tursina. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing ada. Nah, ketika mereka sampai di sana melakukan semacam olah batin, lalu kemudian mengalami, kan begitu, mengalami. Nah, pengalaman inilah yang disebut dengan pengalaman mistis. Itu kan ada. Jadi tadi Siddhartha Buddha Gautama tiba-tiba mengalami semacam pengalaman mistis yang dianggap sampai pada tingkat Buddha semacam semacam kesempurnaan jiwa
Lalu kemudian dia benar-benar memiliki semacam ketenangan yang sangat super. Lalu pokoknya makanya sedemikian apa ya kagumnya orang-orang Buddha kepada Siddhartha Gautama itu sampai bisa dikatakan yang namanya agama Buddha identik dengan Buddha itu sendiri. Ingat, identik dengan Buddha. Kalau misalnya Islam kan tidak identik dengan Muhammad saja, identik dengan Allah misalnya, paling banyak bicara tentang Allah. Kalau di agama Buddha hampir tidak pernah kita dengarkan bicara Tuhan. Pokoknya yang ada identik dengan Buddha. Makanya di mana-mana ada pusat-pusat keagamaan Buddha itu pasti yang ada adalah patung besar agama apa? Patung besar daripada Siddhartha Buddha Gautama. Jadi kalau kita membayangkan misalnya tempat-tempat ibadah atau kuil-kuil ya, apa namanya tuh tempat-tempat ibadah daripada orang Buddha kayak pagoda gitu, maka pasti di dalamnya pasti ada patung besar Buddha Gautama, Siddhartha Buddha Gautama yang duduk bersila dengan tangan biasa dilipat apa di apa namanya berdirikan di depan dadanya kan begitu kalau kita lihat Siddhartha Buddha Gautama di mana-mana begitu ya asalkan ada kuil termasuk di Candi Borobudur kan begitu ya, di sana itu di relief-reliefnya itu banyak sekali relief-relief Siddhartha Buddha Gautama apalagi kalau kita mendatangi atau kan mendatangi tempat-tempat ibadah yang sama kuil-kuil yang seperti itu yang ada di apa di Thailand misalnya di Kamboja di apa namanya bahkan yang ada di Cina juga pasti gambarannya adalah Siddhartha Buddha Gautama pasti seperti itu jadi selalu membayangkan itu identik dengan itu dan itu adalah pengalaman mistis makanya kalau kita lihat itu Siddhartha Buddha Gautama itu pasti ketika dia melakukan semacam itu olah olah mistis ya kita lihat di sini nih kita lihat di sini ya. Kita lihat Siddhartha Buddha disebut dengan guru Siddhartha Buddha ya Siddhartha Buddha Gautama ini. Pasti pasti ada gambarnya kayak gini. Pasti ada gini. Nah, di mana-mana pasti kita ketemu gini nih. Jadi zaman sekarang pasti ketemu gambar-gambar seperti ini di mana-mana pun juga nih. Yang bersilang seperti ini atau naik tangannya seperti ini ya begitu. Ya. Maka seperti ini. Pokoknya di mana-mana tempat-tempatnya mereka itu pasti Siddhartha Buddha Gautama ini. Buddha Gautama, Buddha Gautama. Jadi di mana tempat-tempat ibadahnya mereka, candi-candinya itu pasti begini. Buddha. Entah begini tangannya, entah begini, dan sebagainya. Pasti identik dengan Buddha Gautama. Semuanya begini. Tadi dia berbaris seperti ini, pasti Buddha Gautama. Ya. Karena sedemikian identiknya, ya, tidak ada, boleh dikata pembicaraannya mereka tentang Buddha Gautama. Mereka hampir tidak pernah kita dengarkan bicara tentang Tuhan. Dan dibicarakan tentang ini di Borobudur seperti ini juga. Ya. Nah, di Borobudur seperti ini juga. Ini kan Borobudur, Candi Borobudur. Seperti itu semuanya. Misalkan ada tempatnya, pasti ada Siddhartha Buddha Gautama dulu di sana. Siddhartha Buddha Gautama. Ya, seperti ini. Jadi tidak ada yang tidak bukan Siddhartha Buddha Gautama. Nah, jadi beginilah jemaah sekalian. Ya. Nah, jadi itu identik dengan seperti itu. Itu artinya apa? Pengalaman mistis. Dan itu melahirkan sebuah agama yang cukup besar Buddha. Karena kita tahu bahwa mayoritas di Asia Timur itu, Asia Timur dan sebagian Asia Tenggara itu adalah Buddha. Kalau Hindu itu kan terbatas sedikit di India dan di Indonesia di Bali itu kan Hindu di Bali. Tapi di luar itu seperti misalnya di Thailand, apa di Thailand, semuanya selain daripada Thailand Selatan itu Buddha. Thailand Selatan kan Islam, Patani dan sebagainya. Masuk di Vietnam, walaupun Vietnam negara komunis, tetap di sana ada Buddha. Kita masuk ke Cina misalnya, juga masih ada tempat-tempat peribadatan untuk Buddha. Bahkan didentikan bahwa agama Konghucu itu sebetulnya adalah bagian daripada agama Buddha, Siddhartha Buddha Gautama. Jadi kita ulangi lagi, di pengalaman-pengalaman mistis sebagai sebuah metode untuk menyingkap realitas. Jadi
pengalaman mistis sebagai sebuah metode untuk menyingkap realitas. Nah, ini menarik karena pengalaman mistis sudah ada pada semua agama samawi, tetapi hampir belum ada ulama yang menjelaskannya. Ulama percaya bahkan mencoba mengalaminya, tetapi tidak bisa menjelaskan, terutama pendekatan logika dan epistemologinya tadi, ya, terutama pendekatan logika dan epistemologi. Karena itu kan logika penalaran, bagaimana? Ya, yang namanya mistis itu kan biasanya susah untuk dibuatkan logika, apalagi epistemologi. Tinggal dialami. Tetapi Suhrawardi nanti coba membangun dulu itu. Jadi ada logikanya dia bangun. Itulah Suhrawardi. Jadi intinya adalah bagaimana pengalaman mistis itu sebagai sebuah metode untuk menyingkap. Jadi bisa dianggap sebagai metode. Ya. Jadi adalah metode untuk menyingkap realitas. Ya. Sebagai metode untuk menyingkap realitas. Agar bisa menempuh pendekatan sistematis seperti itu. Agar bisa menempuh pendekatan sistematis seperti itu, kita harus menentukan terlebih dahulu karya-karya Suhrawardi yang membahas secara spesifik apa yang disebutnya sebagai filsafat iluminasi. Nah, makanya Mas Keser Bahagia, ini adalah pertanggungjawaban daripada dosen CI, kenapa bab pertama tentang filsafat iluminasi. Karena filsafat iluminasi dulu dibatasi definisinya, nanti baru kemudian setelah itu bicara tentang logikanya, epistemologinya. Jadi baru bisa disebut sebagai apa sebabnya disebut filsafat iluminasi atau hikmah al-isyraq. Jadi filsafat iluminasi kalau di bahasa Arab kan adalah hikmah al-isyraq. Sekarang masuk pada bagian kedua. Bagian pertama tadi kan definisi, yang kedua adalah karya-karya Suhrawardi tentang filsafat iluminasi. Jadi karya-karya Suhrawardi tentang filsafat iluminasi kita sudah singgung dulu di bab pendahuluan bahwa ada 4 karya penting. Ini diulangi lagi di sini, 4 karya penting. Jadi kita ulangi kembali. Jadi kita akan mulai dengan mengkaji dan menelaah 4 karya utama filsafat Suhrawardi yang berbahasa Arab. Jadi Suhrawardi orang Persia tapi karyanya berbahasa Arab. Karya-karya besarnya. Yang pertama adalah At-Talwihat. Talwihat. Yang kedua adalah Al-Muqawamat. Yang ketiga adalah Muqawamat di sini jangan bayangkan Muqawamah seperti yang ada sekarang di Timur Tengah, ya, bukan. Kemudian ini adalah pembelaan sebetulnya. Kemudian Al-Masyair, Al-Masyari. Masyari. Al-Masyari wal Mutahharat. Al-Mutahharahat. Ya. Jadi At-Talwihat, Al-Muqawamat, Al-Masyari wal Mutahharahat. Serta Hikmah Al-Isyraq. Jadi ada 4 karyanya. Kita kasih warna yang berbeda-beda. Ini adalah Talwihat. Kemudian ini adalah Al-Muqawamat. Kemudian ini adalah yang ketiga. Ini adalah yang keempat. Ini adalah yang keempat. Ya. Ya, Talwihat, Al-Muqawamat, Al-Masyari, Wal-Mutahharat, serta Hikmah Al-Isyraq. Dan kita tahu masterpiece-nya itu adalah di 4 ini. Yang keempat ini Hikmah Al-Isyraq. Ini 4. Untuk menunjukkan bahwa berdasarkan berbagai pernyataan eksplisit Suhrawardi, karya-karya ini adalah sehimpunan. Ingat, 4 karya ini adalah sehimpunan karya atau sekumpulan karya integral, menyatu dan utuh. Jadi dia utuh, harus dibaca secara lengkap. Yang di dalamnya ia mengemukakan dalam menulis asal-usul dan perkembangan filsafat iluminasi, ya, jadi menulis asal-usul dan perkembangan filsafat iluminasi dari asal-usul analitis dan diskursifnya sehingga tujuan pengalaman dan pencerahannya yang digambarkan melalui kiasan dan simbol. Hingga sampai tujuan pengalaman dan pencerahannya yang digambarkan melalui kiasan dan simbol. Ingat juga sekali namanya pengalaman mistik atau pengalaman rohani itu kan
tidak bisa dirasakan orang, maksudnya tidak bisa dibayangkan orang. Nah, makanya para ahli biasanya menggambarkannya dengan kiasan-kiasan, simbol-simbol. Contohnya kita bisa baca misalnya penyair-penyair mistikal, penyair-penyair mistik. Itu biasanya menggunakan kata-kata mabuk, ya. Minum anggur seperti yang dikatakan Rumi sering itu. Anggur, mabuk dan sebagainya. Nah, itu kan apa namanya untuk menggambarkan kata mabuk itu jangan bayangkan mabuk seperti minum arak. Mabuk itu kan artinya tergila-gila. Jadi ketika berjumpa dengan kekasihnya Allah dia tergila-gila. Dan sekaligus itu nyandu apa namanya itu adiktif, yaitu pengen lagi kayak kita yang suka ngopi ya itu kan pengen lagi ya mirip dengan apa narkotik. Nah, itu membuat orang kecanduan jadi dia adalah bikin mabuk dan kecanduan. Nah, jadi kalau kita sudah sampai pada tingkat musyahadah itu membuat orang mabuk. Mabuk itu semacam ekstasi kemudian fly tapi fly-nya karena Tuhan jadi dia mabuk sehingga kemudian terkadang disebut dengan istilah fana itu hilang. Lalu kemudian selalu pingin dan pingin. Nah, dalam kondisi mabuk seperti itu, biasanya keluarlah puisi-puisi yang indah. Puisi-puisi, karena hanya bisa menggambarkannya dengan puisi-puisi, tetapi dengan simbol-simbol. Ya, jadi selalu dengan simbol-simbol. Nih, kiasan-kiasan simbol-simbol. Kiasan-kiasan simbol-simbol. Ya, coba kita ambil contoh misalnya di sini. Ambillah misalnya puisinya Iqbal lah ya. Puisi Iqbal. Puisi Iqbal lah ya. Kita ambil dulu salah satu puisi Iqbal. Muhammad Iqbal. Puisi Muhammad Iqbal. Katakanlah di sini kita ambil puisinya ya. Ini kita lihat di sini nih ya. Nah, ini bahasa Inggris ya. Kita lihat di sini. Pesan dari Timur, ya Vietnam ini. Kita lihat di sini. Ini dia. Nah inilah dia sekalian nyanyian waktu ini. Puisi-puisi karya Sir atau Sir ya. Bahasa Inggris Sir Allamah Muhammad Iqbal. Nyanyian waktu. Aku derita maupun punah penawar. Kesederhanaan maupun kemegahan. Ini bahasa Melayu ya. Aku pedang yang menghancurkan. Aku mata air kekekalan. Aku api yang membinasakan. Itu bukan api benar, bukan aku api yang membinasakan. Aku taman kebakoan. Ini kan Tuhan maksudnya aku di sini. Aku taman kebakoan. Pertentanganku nyata. Anggaplah itu tipu muslihat. Berubah selalu, diam senantiasa. Tak berubah dalam dada yang berubah. Seperti jiwa manusia, aku tak terikat. Pada lambang-lambang bilangan, aku tak terikat pada masa dan keluasan. Ini kan masa dan keluasan, waktu dan ruang kan. Pada pergantian dan tahun kabisat, kau adalah rahasia terpendam dalam dirimu. Aku adalah rahasia dari wujudmu. Kau maksudnya kita manusia nih. Kau adalah rahasia terpendam dalam dirimu. Sementara aku, kata Tuhan, adalah rahasia dari wujudmu. Aku hidup karena kau memiliki jiwa. Jadi Tuhan itu hidup dalam jiwa kita. Dan tempat tinggalku adalah kesendirian jiwamu. Kan? Dan tempat tinggalku adalah kesendirian jiwamu. Seperti itu. Jadi dalam contoh ya, apa namanya? Sorry. Mungkin ada lagi di sini. Ada lagi. Tiga puisi tentang Nabi Muhammad. Ya. Oh ini Taufik Ismail ya.
Nah, jadi ini adalah tidak ada lagi yang lain kayaknya nih. Ini ternyata banyak puisi Iqbal ya. Nah, jadi kita lihat seperti itu. Kita lagi di sini, kita lihat sini adalah Asrar Hudi. Asrar Hudi ini dia. Ini puisi Muhammad Iqbal dalam Asrar Hudi. Bukalah matamu, kita perlu lihat. Bukalah matamu, padang dunia, bintang dan angkasa. Lihatlah sang mentari terbit di timur dengan gembira. Lihatlah kasyaf tak bertudung itu bertabirkan cahaya. Ingat Imam Khalifa mengatakan ada namanya tabir cahaya ya. Ada ada namanya hijab cahaya. Kenangkanlah rindu dendam hari perpisahan. Tapi jangan engkau lelah berusaha. Tengok perjuangan harap dan cemas. Sesi alam semesta ini adalah milikmu. Kuasailah mereka. Kemarin kau padang keelokan rupa para malaikat dan bidadari. Pandanglah kini bentukmu dengan cermin waktu. Selintas pandang matamu akan dipahami sang waktu. Dari kejauhan bintang-bintang memandang dirimu. Samudra pikiranmu tak mengenal batas. Nyala api akan melindap ke langit luas. Bangkitlah pribadimu. Nyalamu mengandung cahaya matahari. Dalam senimu terpendam sebuah dunia baru. Jangan terima kenikmatan sorga yang disuguhkan. Jangan terima kenikmatan sorga yang disuguhkan cuma-cuma untukmu. Sebab sorgamu ada dalam darahmu. Coba bayangkan. Kata-kata ini bagus. Sebab sorgamu ada dalam darahmu. Hai bayang tanah lempung. Raih pahala tiada hentinya. Sejak awal kejadian tiap dawai kecapimu bergetar. Sejak awal kejadian kaulah si pencari cinta setia. Sejak awal kejadian kau pengenal rahasia. Sejak awal kejadian kau si pekerja keras. Menumpahkan darah. Lalu kembali berdamai. Saksikanlah betapa kehendakmu itu menentukan nasib alam semesta. Seperti itu. Nah, jadi Jiwa Skesur Bahagia itu apa namanya karya-karya Iqbal. Jadi simbolik. Ya. Ini banyak ya puisi-puisinya Iqbal sini. Nah, sekarang bersyukur karena untuk mendapatkan puisi-puisi itu gampang. Dulu Pak susah. Jadi Jiwa Skesur dulu tuh susah amat. Dan perpustakaan belum tentu juga ada ketemu. Ya. Pesan bagi para sastrawan Islam. Gairah meluaplah yang sanggup menggairahkan darah. Coba kata-kata ini. Gairah meluaplah yang sanggup menggairahkan darah. Debu ini dinyalakan oleh api gairah. Atas kehendaknya anggur murni berbuih dalam anggur kehidupan. Hingga sang hidup berdiri tegak dan terus bergulir. Hidup penuh persaingan. Hanya gairah satu-satunya tenaga pendorong untuk turut dalam persaingan itu. Hidup adalah pemburu. Gairah merupakan tali jeratnya. Gairah adalah pesan cinta bagi segala keindahan. Mengapakah gairah terus menggemakan gaung nyanyian hidup? Untuk segala yang baik, kebaikan, dan semua yang indah. Pemimpin kita selalu saja mencarinya di hutan belantara. Bayangnya terkesan dalam kalbumu. Dijelmakan gairah itu dalam hatimu. Keindahan melahirkan musim bunga kegairahan. Gairah dinyalakan oleh keriangan. Hanya dalam dada penyair keindahan
dan selubung tabir akan terbuka. Dari Gunung Sinai memancar cahaya keindahan. Ingat, di Gunung Sinai Nabi Musa ya. Dari Gunung Sinai memancar cahaya keindahan, sebab pandangannya yang indah kian indah. Sebab pesonanya alam tambah dicinta. Dari bibirnya kenari belajar bernyanyi. Dan warnanya merah bertambah merah, mengalahkan pipi mawar. Dan nafsunya yang menyala-nyala dalam kalbu sang agas. Dialah yang menuangkan warna pada kisah cinta. Laut dan daratan tersembunyi dalam tubuhnya. Ratusan dunia baru bersembunyi dalam kalbunya. Bunga-bunga tengah memuntung dalam citanya. Tak terdengar lagu riang maupun duka. Gitanya mengalunkan nafas kita. Penanya melukis gunung dengan sehelai rambut. Pikirannya berkumpul bersama bulan dan bintang-bintang. Digubahnya dalam keindahan segala yang buruk. Dialah Khidir. Ini Khidir maksudnya Khidir ya. Dialah Khidir yang memancarkan cahaya kehidupan di negeri yang gelap. Segalanya menjadi hidup karena air matanya. Jalan yang kita tempuh amat sukar dan berat. Seperti bayi-bayi yang gamang merangkak ke tujuannya. Burung bulbul mendendangkan lagu dan bersekongkol menipu kita agar kita dapat memimpin kita ke dalam, agar dia dapat memimpin kita ke dalam surga dunia dan menyatakan bahwa busur kehidupan itu cuma lingkaran saja. Lengkapilah perjalanan kafilah dengan bunyi gentanya. Namun apabila lagunya merasuk dalam taman sari kita akan bingung memilih mana teratai, mana mawar. Tipuannya membuat kehidupan berkembang sendiri, dan karena bingung dan terburu-buru, dibimbingnya seisi dunia ke meja makan. Dihambur-hamburkannya api seperti membuang udara. Celakalah bagi bangsa yang berserah diri terhadap mati. Dan penyiar pun berpaling dari keriangan hidup. Cerminnya menjadikan keindahan buruk selalu. Madunya meninggalkan keperihan dalam kalbu. Kecupnya merampas wangi mawar. Dirampasnya keriangan terbang dari sayap bulbul. Urat syarafmu kendur karena candunya. Kau tukar jiwamu dengan lagunya. Dia renggut keindahan pohon-pohon. Dari nafasnya yang beku, Garuda jadi burung pipit. Dia ikan berwajah manusia. Seperti manusia ikan dalam dongeng mengembara samudra yang dengan lagunya membuai sang nelayan. Dan dia tenggelamkan perahu ke dasar laut. Kekuatan kalbumu sirna oleh nyanyiannya. Pesonanya meyakinkan dirimu bahwa hidup adalah kematian. Gairah penciptaan dia curi dari rohmu. Intan permata dikosongkan dari tambang hatimu. Dikatakannya bahwa keuntungan merupakan kerugian. Dan setiap pujian dikatakannya dengan penuh kenistaan. Dia menerjunkan dirimu ke dalam samudera pemikiran. Tapi dirimu jadi lemah dalam perbuatan. Penyakit kita kian bertambah karena kata-kata orang sakit. Bertambah banyak dia bagi-bagikan pialanya. Dan tambah banyak pula orang sakit yang merebuk anggurnya. Di bulan Aprilnya tak ada hujan, tak ada kilat. Taman yang dibuatnya cuma fata morgana. Keindahannya sama sekali tak mengandung inti hakikat. Cuma sebutir mutiara yang muram. Dipujinya orang-orang gemar tidur. Napasnya memadamkan cahaya kita. Hati kita terbius oleh nyanyian yang semerdu bulbul. Di antara rumpun mawarnya seekor ular siap mematuk. Waspadalah engkau terhadap anggunnya. Hai kawan yang mabuk. Kau memandang fajar menyingsing dari balik gelasnya. Wahai kawan, kenapa hatimu tunduk oleh sihir lagunya? Dengan telingamu kau reguk racunnya yang mematikan itu. Hingga hidupmu tersungkur. Dawai kecapimu bergetar penuh kepalsuan. Kesenangan dan kenikmatan yang kau dapatkan melemahkan dirimu. Maka terhinalah Islam di muka bumi. Karena siapapun dengan gampang mengikat dirimu dengan bujuk rayu. Mereka dapat melukaimu dengan khayalan semata. Hatinya sakit karena kau merana. Tak perlu kau ambil nyala api.
Kau pucatkan pipinya, parasnya yang cantik, cacat oleh gores pensil. Sang cinta malu padanya, karena engkau berkeluh kesah. Dan lemah tak berdaya oleh semangatmu yang kendur. Pialanya syarat oleh air matamu yang sia-sia itu. Rumahnya dipenuhi oleh syairmu yang tak berguna. Sekarang dia jadi pemabuk, mengemis di tiap rumah, sambil mencuri keindahan dari pagar orang, seni dan keluasan, disingkirkannya. Jadi ini kritiknya Iqbal terhadap para penyair ya, yang hanya bermain kata-kata tapi tidak tidak membawa hati orang kepada kedekatan dengan Tuhannya. Kan banyak syair begitu, hanya memper keindahan kata-kata saja. Oke, disebut dengan seni dan kelusuan disingkirkannya. Seperti lalang yang mati karena keluhan melulu. Jadi itu hanya keluhan. Kayak nyanyian-nyanyian juga itu kan keluhan. Di bibirnya bersemayam ratusan keluh. Kembali memohon kepada langit. Sombong dan dendam itulah cerminnya. Tak berdaya lagi sahabatnya. Makhluk hina yang kehilangan harap dan arah. Yang keluhnya mengisap ruhmu dan mengusik ketenangan tetanggamu selalu. Ah, cinta yang suram. Cinta yang dahulu lahir dari kesucian, kini padam dalam kuil patung. Ah, jika ada seuntai sajak dalam bajumu, ujilah di batu kehidupan. Cita sejati mengarah ke jalan kebaikan. Bagai kilat mendahului guntur, renung, dan tulislah sastra sejati. Kembalilah engkau kepada Al-Quran, agar kemilau pagi Hijaz berputik di malam Kurdistan. Telah kau kumpulkan bunga dari Taman Sari Persia dan menyaksikan musim bunga India dan Iran, maka rasakan kini panas sangat burung pasir. Minumlah anggur kurma, letakkan lagi kepalamu di dadanya yang menyala. Rasakan sejenak gunting angin di tubuhmu. Sudah sangat lama kau berbaring di ranjang sutra, tapi kini biasakan di kasur kasar. Generasi demi generasi sudah menari di atas bunga, dan kau basahi pipimu dengan embung seperti mawar. Kini campakkan dirimu di pasir membara, lalu ceburkan dirimu dalam sumber zam-zam. Aku berapa lama lagi kau berkeluh kesah? Akan berapa lama lagi kau berkeluh kesah? Akan berapa lama lagi kau diam saja di taman itu? Mengapa kau pasrah menjadi burung yang kecil? Bangunlah sarangmu di gunung yang tinggi, lebih tinggi dari persemayaman sang Garuda. Biar sarangmu dibalut kilat dan petir, agar kau lebih layak menggumuli perjuangan hidup, agar jiwa ragamu menyala dalam api kehidupan. Ya. Jadi Jiwa Skester itu bagus. Kalau kita membahas nanti karya-karyanya atau membaca karya-karyanya penyair terutama bentuk Iqbal berkanan Tuhan itu indah-indah sekali juga. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh jemaah sekalian ya. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi artinya puisi-puisi itu banyak menggunakan simbol-simbol seperti di sini. Coba dengarkan tadi kiasan-kiasan simbolnya. Jadi ulangi lagi. Jadi di sini dikatakan dari asal-usul analitis dan diskursifnya hingga tujuan pengalaman dan pencerahannya yang digambarkan melalui kiasan dan simbol. Untuk menjawab pertanyaan, apakah filsafat iluminasi itu secara memuaskan? Untuk menjawab, apakah filsafat iluminasi itu secara memuaskan? Kita tidak bisa membatasi diri dengan hanya mengkaji dan menelaah salah satu dari 4 karya ini. Jadi harus 4 ini. Talwihat, Muqawamat, Masyari, dan juga Hikmah al-Ishraq. Harus 4-4-nya. Sebaliknya, kita harus mengkaji dan menelaah semuanya sebagai keseluruhan yang koheren, yang terikat satu sama lain. Hanya kajian dan telah seperti ini yang memungkinkan kita memaparkan dan menguraikan secara komprehensif filsafat iluminasi itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi Jemaah sekalian baik, karena waktu kita sudah sampai, jadi kita sampai di sini ya. Kita
kita apa namanya, kita kasih tanda di sini ya, tanda merah berarti sampai di sini sebelah sini ya. Nah, jadi kita sampai di sini pada tanggal 7 Februari 2026. Dan juga sekali perlu disampaikan pengumuman bahwa hari ini dan filsafat dan juga Irfan sebentar malam adalah hari terakhir kita sebelum Ramadan. Insya Allah kita lanjutkan nanti setelah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena minggu depan itu sudah hari terakhir. Sabtu terakhir maksud saya, Sabtu terakhir bulan bulan Syaban. Sabtu terakhir bulan apa sebelum Ramadan. Umumnya di kita, nggak tahu kalau di Malaysia dan di Singapura ya, kalau di Indonesia itu biasanya kalau hari minggu terakhir begitu, Sabtu minggu terakhir itu biasanya orang pada jalan, saling mengunjungi atau pergi ziarah kuburan, munggahan atau apalah namanya. Ya. Ini tradisinya orang di sini, di mana-mana. Penyebutannya saya beda, ada munggahan, ada lagi macam-macam. Di Jawa juga ada kayak gitu, menyekar ke kuburan biasanya. Sehingga kalau kata orang, kalau menjelang Ramadan, terutama Sabtu minggu terakhir sebelum Ramadan, jangan lewat di kuburan karena nanti macet parah di sana. Sedangkan kalau menjelang satu Syawal atau menjelang Idul Fitri, hari terakhir atau Sabtu minggu terakhir, jangan lewat di depan pasar. Nanti juga akan macet parah. Nah, ini di mana-mana di daerah timur juga, Sulawesi, Kalimantan juga punya tradisi seperti itu sebelum Ramadan. Ya. Kalau di Sulawesi Selatan itu, daerah saya, kalau sebelum Ramadan situ, minggu terakhir biasanya orang bikin baca doa. Tapi baca doanya di sana orang itu bikin makanan. Makanan, biasa makanannya itu terbuat daripada ketan, ya, baru kemudian dicampur dengan biasanya apa namanya dengan durian, dagingnya durian ya, daging durian. Daging durian itu jadikan topping, baru kemudian disiram dengan gula. Ada memang gulanya dibikin khusus. Itu enak banget ya, enak banget. Biasa juga gulanya di situ dicampur dengan duriannya. Di sana ada terjadi ketan, ketan itu adalah sana songkolo ya, ketan, baru kemudian kasih ada kuahnya namanya. Itu enak. Itu biasanya dilakukan itu menjelang Ramadan dengan asumsi bahwa supaya kita masuk ke Ramadan itu dengan hati yang manis. Semuanya sudah tidak ada pahitnya. Tidak ada pahit hubungan antara sesama manusia, tidak ada pahit hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kemudian kita hatinya manis. Nah itu nanti pada saat akan dimakan, mengundang dulu ustadz. Ya, kalau di kampung namanya guru. Undang dulu guru, ustadz, baru baca doa, dipimpin. Undang-undang, ukuran diundang tetangga-tetangga semuanya. Itu kalau di daerah saya. Undang tetangga, tangga kiri kanan, ya sampai 20-30 orang, lalu kemudian ustadznya berdoa sama-sama dipimpin, habis itu baru makan, nah, kayak gitu. Nah, dan itu bukan hanya satu rumah, biasanya banyak rumah, bahkan rata-rata rumah bikin begitu ya, makanya kerjanya makan begitu kalau di kampung. Nah, itu tradisi kayak gitu. Nah, jadi artinya itu dilakukan biasanya menjelang Ramadan, karena minggu depan atau Sabtu depan itu dan Sabtu terakhir. Sabtu depan itu kan sudah tanggal 14 ya. Maaf. Ya, hari itu 7 ya, itu 14 ya. Itu 14. 14, sedangkan Ramadan itu kemungkinan 18 atau 19. Kalau Muhammadiyah di Indonesia sudah memastikan Ramadannya jatuh pada tanggal 18 Februari. Sedangkan kalau kita berjumpa minggu depan misalnya tanggal 14, minggu depannya lagi 21 sudah Ramadan. Jadi dengan demikian Mas Kaiser berbahagia pelajaran filsafat kita atau hikmah kita dan Irfan terakhir pada hari ini. Irfan sebentar malam juga terakhir. Kan depan sudah tidak ada kelas dan seperti biasa, kapan kita mulai lagi? Kita tunggu saja pengumuman maklumat di grup nanti disampaikan karena terkadang biasanya 1 bulan atau 1,5 bulan setelah Ramadan. Terkadang biasa setengah Ramadan sudah banyak yang minta di grup kapan yang kita belajar kan gitu. Karena biasanya juga
banyak tradisi-tradisi setelah Ramadan. Kalau tidak salah di Singapura juga sampai 1 bulan setelah Ramadan itu masih berputar-putar dari berpusing-pusing dari satu rumah ke rumah lain untuk saling mengunjungi silaturahim. Di daerah kami juga di daerah di Indonesia juga saya kira begitu. Oleh sebab itulah nanti kita tunggu informasi tanggal berapa di bulan Maret atau bulan April kita mulai. Kalau kita mulai 1 bulan setelah Idul Fitri katakanlah begitu, berarti kita mulainya April karena Lebarannya nanti itu ya sekitar tanggal 20 atau 19 juga bulan Maret. Maret. Jadi dengan demikian saya 1 bulan dari 19-20 Maret ya berarti sekitar April baru kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan karena kita akan masuk Ramadan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau sebagai pemandu selama ini mungkin ada kata-kata yang agak kasar, menyinggung perasaan, mohon dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim azim. Ma'azibatin semua, ma'azibatin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hakim Muhammad Al-Fatihah. Baik, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah melalui satu penciptaan teknologi, maka uh, pesuluk modern dapat mencapai persis pesuluk tradisional dalam apa tu menggapai, contohnya study ke atas seorang pendeta Buddha ataupun yogis, bahawa getaran otak yang bernama beta tu adalah kegelisahan, restless. Kemudian tiba-tiba mampu menuju kepada getaran otak yang dipanggil alpha, relax, ketenangan, dan akhirnya dapat berdiam di makam getaran kita, kenyamanan atau calm, atau apa, satu keadaan yang begitu aman dan damai. Dan begitu juga kita lihat ini menjejas ia tidaknya kepada getaran-getaran frekuensi dan vibrasi jantung. Contohnya regular beat, normalnya getaran; irregular beat, getaran yang tak menentu, tak keharuan; dan akhirnya flatline, iaitu mati, tiada getaran langsung. So kalau andai kata seorang sufi moden dapat menciptakan sebuah alat persis MRI untuk jantung atau otak tadi menyatu, maka apakah ini, balik pada soalan saya tadi, dapat membantu pesuluk modern untuk enhance pencapaiannya persis pesuluk tradisional tadi, Ustaz. Afwan semua, maaf je batin. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi sebetulnya sih secara substansi sih tidak ada bedanya antara dulu dengan sekarang. Cuma tadi dalam dunia modern ini kita dibantu oleh banyak tools, instrumen pengetahuan. Seperti tadi disebutkan Pak Nur, sehingga bisa kita harusnya lebih cepat. Lebih cepat. Artinya bahwa kenapa sama? Karena sama-sama bekerja pada jiwa, pada nafs, pada rohani. Nah, tetapi sekarang kita dibantu misalnya kecanggihan daripada ilmu otak sekarang. Namanya neuroscience. Seperti yang dikatakan Pak Nur tadi itu tentang gelombang-gelombang beta, alfa dan sebagainya. Itu kan kemudian dulu belum diketahui. Nah, ternyata sekarang dipelajari sehingga neuroscience kemudian harusnya bisa bisa membantu kita untuk lebih dalam. Artinya bisa memberikan gambaran-gambaran di mana harusnya kita bekerja. Contohnya misalnya dalam struktur otak ya, dalam struktur otak kita. Secara garis besar itu kan ada 4 ya. Yang pertama adalah hipotalamus, kemudian yang kedua adalah korteks, yang ketiga limbix, kemudian ada satu lagi lupa namanya, itu semuanya ada pada manusia sama semuanya.
Nah, kesalahan-kesalahan manusia itu adalah ketika tidak mengikuti aturan ini, kan harusnya memang aturannya seperti itu ya. Nah, jadi kita gambar di sini dulu. Jadi kita gambar dulu, katakanlah misalnya gambar otak begini ya. Anggaplah gambar otak. Ini kan otak berkeriting-keriting gini ya. Ya, katakanlah gitu otak ya. Kepala manusia kan di sini. Sorry. Itulah. Ini. Ya, katakanlah begitu, ini otaknya di bawah sini ya. Ini otaknya. Nah, jadi cuma sekitar bagian ini kepalanya di sini. Nah, jadi otak itu terbagi tiga secara garis besar. Di depan sini, ini dekat dengan mata, ini mata di sini. Ini ada namanya hipotalamus di sini. Hipotalamus. Kemudian di sini ada namanya korteks. Korteks. Ini namanya korteks. Korteks. Dan di sini namanya ada limbic system. Di belakang sini ada namanya limbic system. Limbic system. Di dalam limbic system ini, ya, ada apa namanya? Ada satu ya bagian yang walaupun di luar ini beraktivitas, terkadang tidak tidak terkena di sini. Ibaratnya tadi getaran-getaran yang dikatakan tadi Pandu tadi itu, seperti kata apa namanya tadi itu, sinar-sinar seperti beta, alfa dan sebagainya. Nah, ini ada namanya lobus temporal. Jadi lobus temporal. Ini ada namanya lobus temporal. Jadi yang merah ini kita sebut dengan lobus temporal. Lobus temporal. Lobus temporal. Nah, jadi mas Kaiser bahagia, jadi kita lihat. Kalau terjadi aktivitas di luar sini, yang pertama menerima adalah hipotalamus. Ini bersifat refleks. Gerakan-gerakan refleks itu dari sini, hipotalamus. Contohnya kalau misalnya di depan kita tiba-tiba ada harimau, pasti kita lari. Itu hipotalamus itu yang bekerja tuh. Dan itu benar. Jangan karena ada harimau tiba-tiba berpikir nanti saya bisa jinakkan. Karena saya punya ilmu apa gitu. Nggak boleh. Saya biasa lihat di televisi, ada orang yang mengaku punya ilmu apa gitu, dia mendatangi buaya, dia halus-halus, tiba-tiba buayanya memakan dia punya tangan, apa namanya, menyergap tangannya, tangannya patah. Harusnya kalau kita hipotalamus itu bersifat refleks. Refleksnya itu begitu kita mendengarkan misalnya hujan turun kan kita lari tuh, nah itu hipotalamus tuh. Saya kita di jalan berjalan, tiba-tiba dengarkan hujan turun, itu pasti otomatis lari, menyelamatkan diri dari hujan supaya kita tidak basah. Itu hipotalamus, itu kerja-kerja refleks. Atau kita dalam rumah tiba-tiba mendengarkan mendengar apa merasakan di rumah itu ada getaran gempa, itu pasti otomatis kita lari keluar. Ya, lari keluar itu namanya hipotalamus namanya. Di jalan, kita jalan tiba-tiba di belakang kita ada yang klakson. Ya, lalu kita biasanya tiba-tiba hipotalamus memerintah kita loncat. Loncatnya kemana? Pasti ke trotoar. Ya, jarang kita dengarkan kita loncat ke tengah jalan. Pasti enggak. Loncatnya ke trotoar. Nah, itu adalah hipotalamus. Jadi bersifat refleks. Nah, ini perlu sekali. Dan sudah benar begitu. Tapi kalau sesuatu yang tidak refleks, tidak perlu bekerja ini. Ya, niat. Jadi tidak perlu bekerja kalau tidak refleks. Sesuatu yang memang harus dipikirkan dengan baik, jangan di sini. Jadi ke sini. Jadi kalau refleks, ya ke sini. Jadi kalau sifatnya refleks, ya ke sini refleks sini. Refleks. Ya. Tapi kalau tidak refleks, ya harus ke sini dulu korteks. Korteks ini adalah kerja-kerja rasional, akal lah kalau bahasa agamanya akal di sini. Di kerja-kerja akal di sini. Ya, harusnya lari ke sini dulu. Lari ke sini dulu, akal dulu. Jadi kalau misalnya seperti contohnya kita ingin melamar pekerjaan, itu kan tidak refleks ya, harus dipikirkan. Itu di sini korteks. Siapa cocok? Oh, cocok tidak saya melamar di
company atau perusahaan konstruksi misalnya. Atau cocok tidak saya membuka usaha kedai? Itu di korteks itu mikirkan ya. Atau orang misalnya mau nikah, memilih calon pasangan, itu korteks yang bekerja. Cocok nggak kalau saya menikah dengan wanita seperti ini atau laki-laki seperti ini? Nah gitu, itu korteks. Karena itu pertimbangannya harus rasional. Itu korteks. Nah ketika seharusnya korteks, tetapi tiba-tiba diambil oleh sistem limbik, limbik sistem. Nah ini limbik sistem kita terangkan dulu, kalau ini adalah rasional ya, rasio. Kalau ini adalah rasio ya, rasio. Rasio. Dan di sini harus rasional. Sedangkan apa sistem limbik? Rasa. Nah ini adalah rasa. Di sini adalah rasa. Ya, makanya rasa di sini menjadi emosional. Rasa itu kan emosi, emosional. Rasio rasional. Harusnya rasio tiba-tiba diambil rasa, nah itu berbahaya. Disinilah orang biasa tertipu. Ya, tertipu di sini. Saya tiba-tiba handphone kita menyala, dan di situ tertulis, kamu dapat hadiah dari bank ini 100 juta rupiah, kalau dia di Singapura kata kalau misalnya 10.000 dolar misalnya. Ingat di Singapura ini termasuk tingkat apa namanya, tingkat scamming itu tinggi sekali, saya baca tinggi sekali scammingnya di sana, sampai pemerintah bikin semacam lembaga badan untuk mengedukasi masyarakat supaya jangan kena scam, dan tidak sedikit orang tertipu melalui namanya love scam. Scam pakai merasa mencintai. Jadi kalau yang dihubungi perempuan, dia menjadi laki-laki. Kalau dia dihubungi laki-laki, dia merasa perempuan. Dia menjadi perempuan. Gitu. Nah, nanti orang itu dikuras. Ya, di apa namanya, dihabisi barangnya. Nah, jadi seperti itu namanya scam. Nah, kenapa orang jatuh pada scam? Karena harusnya ke sini, harusnya ke cortex, tiba-tiba larinya ke sini. Ya, ini lari ke sini nih, ngerasa limbic system. Nah, gitu. Nah, jadi tiba-tiba ini dimatikan. Nah, ini harusnya lari ke tiba-tiba lari ke sini. Nah, ketika lari ke sini, nah itu berbahaya karena tidak rasional lagi. Ya, tidak rasional lagi. Ya, gitu. Tertipunya orang di sini. Harusnya dipikirkan, dianalisis baik-baik. Nah, jangan tiba-tiba ke sini. Nah, orang yang menyaksikan ini kan penyaksian di sini kan, menyaksikan keluar di sini ya. Kita dengan orang tak bacaan di sini kita lihat. Begitu kita menyaksikan sesuatu yang sangat menggembirakan, tidak ke sini tapi langsung ke sini, itu yang disebut dengan emotional hijack. Emotional hijacking. Jadi apa itu namanya itu bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya? Pembajakan emosional. Jadi ini membajak ini ya. Namanya emotional hijacking ya. Emosional emosional hijacking ya. Hijacking ya. Sorry. Hijacking. Hijacking. Ini adalah pembajakan emosional, ini membajak ini kan begitu. Harusnya kan ini kerja dulu ya, harusnya kerja di sini diambil alih, namanya emotional hijack. Membalas. Nah, disinilah orang banyak tertipu karena tiba-tiba akalnya. Contohnya di Indonesia sering sekali tertipu dengan penggandaan uang, gitu kan. Kenapa dia tiba-tiba, oh, bayangkan kalau saya tiba-tiba datang mengatakan kepada Bapak Ibu, punya uang 1 juta nggak? Punya. Saya bisa gandakan menjadi 100 juta. Loh, bayangkan Pak, kalau saya bilang tiba-tiba jadi 100 juta. Wow, pasti orang mau. 1 juta jadi 100 juta, kapan bisa? Kalau kita dagang, mana bisa 1 juta jadi 100 juta? Ya, caranya bagaimana? Nanti sini, kayak gitu. Uangnya sini, nanti malam Jumat misalnya saya doain, kira-kira gitulah. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia dulu dengan yang terkenal dengan Kanjeng Dimas. Sampai ada orang yang membawa uangnya 200 miliar karena katanya bisa digandakan menjadi 20 triliun. Siapa yang tidak mau 200 miliar jadi 20 triliun? Dia tidak berpikir lagi apa benar uang digandakan kan begitu. Ada juga orang mengatakan, sini saya ajarin jadi kaya kan begitu. Caranya mana, sini bayar dulu saya. Kan sebetulnya kalau kita berpikir kalau dia bisa bisa ngajari orang kaya, kan berarti dia orang kaya raya kan. Kalau dia sudah orang kaya raya kan nggak perlu minta uang kan begitu, nggak perlu. Kayak tadi kalau dia bisa menggandakan uang nggak perlu minta uang, tinggal memperbanyak uangnya 1 lembar menjadi ribuan lembar baru dibagi-bagi sama orang.
Nah, tetapi karena kita tidak berpikir ke sini lagi, terjadilah namanya emotional hijacking. Nah, sekarang yang keempat ini, yang merah di dalam, namanya lobus temporal. Apa itu lobus temporal? Ini menurut para peneliti, seperti dikatakan Pak Nur juga tadi dalam beberapa penelitian di neuroscience, ini tidak pernah beraktivitas ini. Jadi contohnya gini, Pak. Ini langsung kelihatan mengeluarkan cahaya-cahaya gitu, getaran-getaran. Kalau misalnya orang itu tiba-tiba dikejutkan, ini langsung di sini beraktivitas ini. Jadi ini mengeluarkan semacam apa namanya, sinar-sinar. Ya. Kalau ini adalah dikejutkan, saya orang itu dikejutkan, pasti bekerja ininya. Kalau orang itu saya dikasih pertanyaan rasional, suruh berpikir, dia kerja di sininya. Dia keluar tuh sinar-sinarnya tadi. Kemudian kalau ini dikasih rasa misalnya, diputus hubungan cinta dan sebagainya di sini. Atau tiba-tiba dia rugi di sini dia, emosional. Ya, diceritakan tentang keluarganya meninggal di sini, kelihatan sekali. Nah, jadi dengan demikian dia bekerjanya di sini. Ya, artinya hasil penelitian seperti dikatakan Pak Nur, hasil penelitian neuroscience ya. Nah, tapi ada satu bagian dalam lobus temporal ini yang ada di dalam, yang justru apapun yang terjadi di sini tidak berubah ini. Tapi dia berada dalam sistem limbik. Nah, tetapi hasil penelitian di Amerika tempo hari, saya lupa namanya siapa gitu penelitinya. Dulu saya punya bukunya yang meneliti ini kenapa bisa tidak bekerja ini. Ternyata dia menemukan ini bisa digetarkan kan dari cahaya-cahaya memancar tadi itu sinar-sinar. Ternyata apabila berbicara tentang masalah Tuhan, nah gitu, Tuhan. Jadi kalau sudah bicara masalah Tuhan, keyakinan yang maha begitu, yang maha besar, yang maha hebat, yang tak tertandingi, yang mengalahkan segala-galanya itu baru dia bergetar. Ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan lobus temporal. Ya, kenapa? Karena dia hanya sewaktu-waktu saja beraktivitasnya, yaitu pada saat orang dibicarakan tentang sesuatu yang maha, yang luar biasa, ya, baru dia bergetar. Nah, inilah dia jemaah sekalian berbahagia. Nah, sekarang kita kembali tadi dari pertanyaan Pak Nur, bagaimana kalau begitu fungsinya Irfan sekarang? Nah, ingat jemaah sekalian, banyak pelajaran mistik atau Irfan itu langsung ke sini, langsung ke sini. Dan mohon maaf, itulah yang terjadi di tasawuf. Jadi kalau tasawuf itu kita langsung sini membersihkan hati di sini. Dan disinilah kelebihannya Suhrawardi. Karena Suhrawardi itu mulai dari sini tadi nih. Ingat tadinya itu mulai daripada logika. Logika, lalu kemudian epistemologi, semuanya di sini nih. Logika, epistemologi tempatnya di sini nih. Baru nanti masuk di rasa di sini, zauk. Ya, di sini nih. Ya, jadi agama atau ilmu agama ini bisa juga merusak kalau tiba-tiba masuk di sini. Contohnya saya terorisme. Kenapa orang tiba-tiba bisa meledakkan dirinya di gereja misalnya atau di pasar? Itu karena dia dihentikan, tidak boleh bekerja di sini, langsung masuk di sini. Kalau agama tidak boleh bertanya, tidak boleh berpikir rasional, tidak boleh pakai akal kata mereka. Agama itu harus pakai rasa di sini, yaitu sami'na wa ta'na. Nah, itu kerjanya di sini. Nah, dengan demikian juga sekalian berbahagia, urutan-urutannya itu kalau agama itu sebetulnya yang benar, dan ini yang diajarkan oleh Suhrawardi, itu juga yang diajarkan nanti oleh Mula Sadra, adalah urutannya begini ya. Jadi kita pakai warna apa bagusnya nih ya. Ya, warna apa bagusnya nih ya. Kita pakai warna ya, yang mencolok ini aja nih ya. Nah, jadi harusnya tuh udah ke sini dulu, ini ke sini. Satu. Baru dia ke sini, ya. Baru dia ke sini. Nah, ini dia. Nah, gitu urutannya. Jadi kita kasih nomor ini adalah nomor satu di sini. Ini pertama ini. Kan ini jarang dipakai ini Bapak sekalian. Ini nggak perlu dibicarakan, ini otomatis ini. Ini refleksif ya. Ini refleks. Seperti tadi begitu kita lihat misalnya hujan apa merasakan hujan datang pasti lari otomatis. Karena kita tidak mau basah. Atau begitu kita merasakan ada gempa bumi pasti kita lari keluar dari rumah. Ini nggak perlu dibicarakan. Nah, kita manusia itu kalau menyaksikan sesuatu harus ke sini dulu, korteks dulu sini. Ya, baru ini yang kedua di sini. Ini yang kedua di sini. Ini yang kedua. Yang kedua di sini. Ini nomor dua. Baru ini nomor tiga. Ya, jadi urutannya begini Pak sekalian. Nah, inilah yang dipelajari dalam Irfan. Ya, jadi adalah Irfan itu, Pak, Irfan itu, ya,
Jadi yang namanya irfan, olahannya itu adalah mulai daripada ya, nomor 1 ke nomor 2, ini 2, kemudian nomor 3 ini. Urutannya begini nih. Ya, urutannya di sini nih. Ya. Nah, sedangkan kalau tasawuf, ya, tasawuf urutannya adalah langsung ke ini dari indra langsung ke nomor mana tadi? Nomor 3. Maaf. Langsung ke nomor 2 ini, nomor 2 ini, ke sini, langsung ke limbik. Dia pakai nih. Dari sini langsung ke sini. Jadi dianya dari sininya langsung ke sini nih, dari sini langsung ke sini. Nah, ini adalah cuma satu saja jalannya sini lah ya. Jadi dari sini baru ke sini. Ya, baru nanti pindah ke sini nomor 2. Jadi ini adalah langsung dari mata, dari panca indera langsung menuju kepada apa namanya, kepada nomor 2 ini. Ya, jadi langsung nomor 2 di sini. Jadi langsung nomor 2. Nomor 2 sini. Nah, ini artinya apa? Terjadi hijack. Ya. Maaf. Langsung ke ini, tidak ada di sini, tidak ada di sini. Nah, langsung ke sini, langsung ke ini kan sebetulnya ada 4 ya. 1, 2, ini kita lepaskan nih. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau tasawuf itu langsung kepada rasa di sini. Langsung pakai ini. Tapi ini nomor 2-nya dari sini. Bukan melalui korteks. Jadi langsung dari sini, dari indera kita ambil saya dari sini. Dari indera langsung ke nomor 2. Langsung kepada sistem limbik di sini. Ya, sini. Langsung, jadi pakai nomor 2 di sini. Jatuhnya ke limbik di sini. Nah, sehingga terjadilah nama tadi emotional hijack. Nah, kalau irfan itu seperti ini penalarannya. Ya, kita sudah sampaikan sebelumnya, nalar bayani, bayani itu kerjanya di sini, baru kemudian masuk di sini nalar apa namanya, nalar jadali dan burhani, baru masuk di sini nalar irfani. Jadi irfan kerjanya di sini. Nah, cuma tidak boleh langsung ke sini, harus melalui ini. Nah, seperti itulah. Nah, dengan demikian, inilah irfan yang merupakan jalan yang benar ya, yang cocok. Kalau nanti di sini banyak orang yang hanya berhenti di masjid saja, tidak bertanggung jawab pada sosial, tidak mengembangkan ilmu pengetahuan, tidak belajar filsafat. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, umat Islam menjadi mundur, setback. Setbacknya kenapa? Karena hanya berzikir untuk kepentingan pribadinya saja. Kalau kita mengembangkan korteks ilmu pengetahuan bermanfaat bagi orang lain, karena otomatis di sini dibutuhkan ilmu-ilmu seperti matematik misalnya, logik, logika, dan sebagainya. Sains, pengetahuan tadi, filsafat, dan itu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Di mana-mana sekarang kan orang butuh logika. Logika nanti itu kan menjadi matematik. Logik dan matematik itu hampir sama. Ya. Jadi matematik itu sebetulnya logik, logika. Gitu. Saya kira cuma sekali itulah pembahasan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi sebentar. Terima kasih banyak Pak Nur telah bertanya, menyebabkan pembahasan kita jawabannya panjang banget ya. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang panjang dan bisa bersua kembali nanti setelah bulan suci Ramadan. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mohon batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih, Makasih Pak Ustaz. Heru. Ya.